Desa Loakulu Kota adalah salah satu desa yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Loakulu Kota memiliki luas wilayah daratan sebesar 2.358,9 hektar dan perairan 403,82 hektar yang berbatasan langsung dengan Desa Loh Sumber, Desa Penoragan, Desa Sepakat, Desa Jongkang, Desa Jumbayan, Kelurahan Loh Bahu, dan Kelurahan Loa Buah. Desa Loakulu Kota memiliki jumlah penduduk 7.503 penduduk. Nama Loakulu berasal dari kata lua yang dalam bahasa Kutai berarti wilayah yang berada di sekitar sungai. Sedangkan kulu berarti di atas atau hulu. Jadi, Loakulu secara harfiah dapat diartikan sebagai daerah di hulu sungai. Desa Loakulu Kota secara resmi terbentuk pada masa setelah kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengorganisir dan memudahkan administrasi wilayah. Desa ini pada awalnya merupakan pusat dari aktivitas masyarakat setempat. Dengan letaknya yang strategis di sepanjang Sungai Mahakam, membuatnya menjadi pusat perdagangan dan transportasi di wilayah Loakulu. Nama kota dalam konteks Loakulu Kota tidak mengindikasikan bahwa desa ini adalah kota dalam arti modern, melainkan menunjukkan bahwa desa ini merupakan pusat administrasi dan ekonomi di wilayah Loakulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rizali, Kepala Desa Loakulu Kota, Kecamatan Loakulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam kesempatan ini, sekilas kami akan menceritakan tentang permasalahan stunting yang ada di Desa Loakulu Kota, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya permasalahan stunting adalah permasalahan secara nasional yang harus melalui gerakan bersama kita bisa mencegah dan memberikan penurunan angka stunting di tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Indonesia secara umumnya. Stunting sendiri adalah permasalahan terganggunya tumbuh kembang kepada seorang anak yang diawali sejak 1000 hari kehidupan, artinya sejak dalam masa kandungan, stunting ini bisa terjadi. Adapun penyebabnya yaitu pertama, bagi ibu muda yang sedang masa mengandung kurang memeriksakan kandungannya ke bidan atau ke puskesmas yang ada di masing-masing tempat. Juga kepada anak yang sudah dilahirkan, kurangnya mendapatkan asupan gizi atau protein yang sebenarnya bisa didapat di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Juga ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadi permasalahan stunting sendiri. Yang pertama itu faktor lingkungan yang menjadi salah satu indikator seperti drainase, MCK sehat, juga permasalahan ekonomi dan beberapa faktor lainnya. Selain itu, yang menjadi permasalahan utama adalah masih sangat rendahnya pemahaman ibu-ibu yang ada di desa ini tentang pentingnya memeriksakan kandungan dan membawa balitanya untuk datang ke posyandu untuk memeriksa kesehatan balitanya. Untuk kondisi stunting yang ada di Desa Loakulu Kota ini di awalnya memang cukup tinggi. Dari data yang kami terima itu sebanyak 101 anak yang terdata di tiap-tiap posyandu, yang pendataannya sendiri dilakukan oleh kader posyandu yang dilaksanakan di tiap-tiap posyandu di setiap bulannya. Adapun dari 101 angka tinggi tadi termasuk ke dalam angka terindikasi stunting, gizi buruk, dan kurang gizi. Namun setelah dilakukan validasi terhadap data tersebut, maka didapatkan 7 anak yang terindikasi stunting, yang mana data tersebut sudah lengkap semua termasuk by name by address-nya. Kita lakukan cross check langsung ke lapangan tentang data yang kami terima tersebut. Baik, untuk pencegahan permasalahan stunting, langkah pertama yang kami ambil adalah kita berkoordinasi dengan pihak kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Kecamatan Loakulu dan kader-kader posyandu yang ada di tiap-tiap desa, bagaimana kita menyusun strategi percepatan penurunan stunting ini.
Berkaca dari beberapa hal permasalahan tadi yang menjadi indikator di awal tingginya angka stunting ini, maka muncullah beberapa langkah yang kami ambil, yang kami tuangkan dalam APBDes kami sejak tahun 2022 itu, yaitu pertama, kita mapping pemetaan dulu dari beberapa data yang masuk. Selanjutnya kami lakukan pemantauan dan kegiatan penanggulangan gizi buruk dan stunting. Langkah yang kedua yaitu kita ambil adalah kita melakukan pelatihan atau peningkatan kapasitas kepada kader-kader posyandu. Selain itu juga kita terus melakukan pemantauan rutin, juga melaksanakan kegiatan posyandu setiap bulannya di tiap-tiap posyandu yang ada di Desa Luah Kulo Kota. Dan untuk menyinkronkan itu semua, di setiap akhir tahun sejak tahun 2022 kami melakukan rembuk stunting. Bagaimana nanti kami mengharapkan usulan ini menjadi usulan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini. Juga di dalam bidang infrastruktur kami membangun setiap tahunnya itu ada 3 rumah yang kami bedah dalam program bedah rumah bagi keluarga yang kurang mampu. Itu masing-masing rumah sebesar 58 juta. Juga kami melakukan pembangunan WC sehat dalam program perilaku hidup bersih dan sehat. Juga kita melakukan kegiatan sosialisasi bagi calon pengantin dan ibu muda yang sedang menjalani masa kehamilannya, yang semuanya tidak terlepas dilakukan pemantauan setiap bulannya rutin, baik dari kader posyandu sendiri maupun dari Puskesmas Kecamatan Luah Hulu. Adapun total yang kami keluarkan selama 3 tahun ini sebagai bentuk komitmen kami dari pemerintah desa dalam rangka intervensi percepatan penurunan stunting adalah sebesar Rp575.240.000. Terkait potensi desa yang ada di Desa Luah Kulo Kota ini, pertama yang harus sama-sama kita ketahui bahwasannya Desa Luah Kulo Kota ini masuk ke dalam kawasan Minapolitan, yang dalam artian di Desa Luah Kulo Kota ini ada 2 sektor terbesar, yaitu sektor pertanian dan sektor perikanan, dan didukung dari sektor perindustrian. Di sektor pertanian sendiri terkait untuk memberikan nilai tambah maupun penguatan di bidang pertanian, kami melakukan kegiatan yaitu pemberian pupuk dan bibit kepada petani kami secara gratis yang kami anggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan yang bersumber dari dana desa sendiri, yang mana menjadi amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Sedangkan di sektor perikanan ini kami kaitkan dengan permasalahan stunting tadi, yang mana kita mencoba mengajak ibu-ibu yang hamil atau anak-anak kecil, balita ini kita mengkampanyekan gemar makan ikan. Karena kita ketahui bahwasanya kandungan vitamin maupun kalori yang ada di dalam ikan ini sangat baik sekali bagi masa pertumbuhan janin maupun anak-anak. Sedangkan untuk di sektor industri sendiri, di Luah Kulo Kota ini terdapat kegiatan yaitu pembuatan furniture dari rotan, yang mana alhamdulillah sudah bisa kita jual baik di dalam Kutai Kartanegara sendiri maupun ke luar negeri kita sudah mendapat perhatian. Juga dari kegiatan pembuatan gula merah asli dengan berbagai macam olahan bentuk dan rasanya. Baik, sebelum mengakhiri paparan sekilas tentang potensi Desa Luah Kulo Kota dan permasalahan stunting, kami atas nama pemerintah Desa Luah Kulo Kota mengucapkan ribuan terima kasih serta apresiasi yang tinggi, pertama kepada para kader yang sudah bekerja keras di lapangan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka intervensi percepatan penurunan stunting. Juga kepada beberapa lintas sektor stakeholder yang ada di desa, perusahaan yang sudah berkomitmen kepada kami, pemerintah desa dan masyarakat kami, bagaimana sama-sama kita mewujudkan masyarakat Desa Luah Kulo Kota menjadi masyarakat yang sehat. Ya, kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada rekan-rekan KKN dari Universitas Mula Warman yang prokernya sangat luar biasa membantu kami terkait percepatan dan penurunan stunting. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini mendapatkan kemudahan dan menjadi nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya membangun desa.